Selamat sore, saya Ludovika Lydia dari Prodi PK PAUD. Di sini saya akan membahas materi perkembangan peserta didik. Pokok pembahasan saya pengaruh perilaku dan lingkungan. Yang kedua, bagaimana bahasa berkembang. Nah, pengaruh perilaku dan lingkungan. Menurut pendapat Roger Brown, untuk membuktikan orang tua dalam mengajarkan anak berbicara dan menggunakan tata bahasa yang benar. Di sini maksudnya seperti yang kita ketahui, kemampuan mengucapkan bahasa merupakan salah satu keterampilan yang berlaku cukup penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada anak usia dini saja. Nah, selain itu juga sarana komunikasi dengan orang lain. Nah, kita bisa menanamkan pada anak usia dini yaitu nilai moral dan nilai agama sehingga anak tersebut dapat menggunakan tata bahasa yang benar sejak dini. Nah, menurut pendapat Roger Brown ini terdapat dua kalimat, yaitu kalimat yang disukai dan kalimat tidak disukai. Kalimat yang tidak disukai oleh anak ketika anak sedang dimarahi orang tuanya. Nah, kalimat yang disukai anak ketika anak mendapatkan pujian dari orang tuanya. Nah, poin yang ketiga, bahasa ialah struktur dan ketentuan dan sistem ketentuan yang selalu ada. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, mengeluarkan suara perlahan, dan yang kedua, ucapan satu kata. Nah, mengeluarkan suara perlahan contohnya, seorang anak sedang ketawa. Yang kedua, ucapan satu kata, contohnya anak sedang belajar mengucapkan kata mama. Nah, di sini poin yang selanjutnya, satu peran lingkungan yang membangkitkan rasa ingin tahu dalam penggunaan bahasa pada anak kecil disebut motherson. Nah, di sini maksudnya cara ibu berbicara dengan bayi memiliki fungsi yang menarik perhatian bayi dan terus menjaga terjadinya komunikasi. Nah, maksudnya kita dapat menjaga komunikasi dengan anak yang positif sejak kecil, dapat membantu dalam mengembangkan kepercayaan diri. Orang tua juga dapat membantu anak untuk mengajarkan bahasa yang benar, salah satu pada anak. Yang kedua, yang selanjutnya strategi yang diajarkan ibu berbicara dengan bayi ada 4, yaitu menyusun ulang, yang kedua mengembangkan, yang ketiga memperluas, dan yang keempat memberi nama. Nah, apa itu menyusun ulang atau restanding? Ialah pengucapan makna suatu kalimat yang sama atau yang mirip dengan cara berbeda, barangkali dengan mengubahnya menjadi satu pertanyaan. Misalnya kalau anak mengatakan anjing itu menggonggong. Nah, yang kedua menggemakan. Apa yang dimaksud menggemakan? Ialah mengulangi apa yang anak katakan kepada Anda, khususnya kalau perkataan itu adalah satu ungkapan atau kalimat yang tidak sempurna. Nah, yang ketiga memperluas. Memperluas maksudnya di sini ialah menyatakan ulang apa yang anak telah katakan dalam bahasa yang sama seperti linguistik. Nah, linguistik di sini yaitu ilmu bahasa yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke ilmu kognitif psikologi atau yang sering disebut canggih. Nah, memberi nama selanjutnya. Memberi nama ialah mengidentifikasi nama-nama benda. Contoh, menyusun ulang. Ketika ibu bertanya kepada anak. Nah,
Yang kedua, menggemakan. Seorang anak yang tertarik dengan yang berteriak dan menangis. Nah, yang selanjutnya memperluas contohnya sini seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya, misalnya mama, otomatis anak akan mengulangi kata tersebut. Nah, yang selanjutnya contohnya memberi nama. Seorang ibu mengajarkan kepada anaknya apa benda yang ditunjukkan. Nah, pokok pembahasan selanjutnya tahapan beberapa bulan pertama kehidupan hingga 9 bulan pada anak usia dini. Nah, pada beberapa bulan pertama kehidupan, bayi memperlihatkan satu respon yang menggumamkan terhadap suara bunyi yang keras. Nah, kemudian pada usia 3 hingga 6 bulan, bayi mulai memperlihatkan minat akan suara, bermain dengan air liur dan respon terhadap suara. Nah, selama 3 hingga 6 bulan berikutnya, bayi mulai mengoceh, mengeluarkan suara seperti go 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 atau ga ga ga. Nah, pada usia kira-kira 6 sampai hingga 9 bulan tersebut, bayi mulai memahami kata-kata pertama mereka. Nah, materi selanjutnya, kata-kata pertama seorang anak mencakup kata-kata kepada seorang anak dengan memperkenalkan di antaranya menanamkan orang yang dekat dengannya. Nah, contoh di sini contohnya seorang anak dekat dengan ayahnya. Yang kedua, kendaraan. Nah, kita bisa memberikan anak tersebut seperti mainan, seperti mobil. Nah, yang ketiga, seorang anak yang akrab dengan binatang peliharaannya. Misalnya, anak bermain dengan kucing peliharaannya. Yang keempat, mainan. Nah, kita bisa memperkenalkan anak tersebut, misalnya memberikan mainan seperti bola, kayak gitu. Nah, selanjutnya kekayaan makna yang dapat dikomunikasikan oleh anak-anak atas ucapan 2 kata. Nah, yang pertama, identifikasi. Nah, contohnya tuh lihat anjing. Yang kedua tuh lokasi. Bisa mengucapkan kata buku ada. Yang ketiga tuh pengulangan, susu lagi. Yang keempat, tidak ada. Bisa mengucapkan habis semua. Nah, yang selanjutnya negasi atau menyangkal, bukan anjing. Contohnya tuh yang selanjutnya kepemilikan, permen saya. Nah, yang selanjutnya sifat. Nah, contohnya mobil itu besar. Nah, sekarang seorang atau ibu berjalan. Nah, tindakan objek kamu atau tabrak kamu. Contohnya. Dan selanjutnya tindakan objek tidak langsung, kasih papa. Selanjutnya tindakan alat atau contohnya pisau. Yang selanjutnya pertanyaan, mana bola? Nah, selanjutnya cara berbicara telegrafis merupakan penggunaan kata-kata yang singkat dan tepat untuk berkomunikasi. Inilah ciri-ciri ucapan 2 kata anak-anak kecil. Yang kedua, 1 ringkasan tentang tonggak sejarah perkembangan alam bahasa yang telah kita diskusikan sejauh ini. Nah, mohon maaf jika presentasi saya kurang jelas. Nah, sekian dan terima kasih.